Shalom pemuda, puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya harap semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tubuh yang fit, dan kiranya kita mengikuti ibadah dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesungguhan. Kita akan menghadap Tuhan, Raja segala Raja. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilakan kita untuk mengambil waktu di hadapan Tuhan saat ini. Mari menenangkan hati dan pikiran kita bersama. Ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita memasuki tahtanya saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Tuhan telah menjaga, melindungi, menyertai kami. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang ada dalam segala perkara. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, para pemuda GUP Muara Karang. Tuhan, kami ingin sekali dibentuk oleh Tuhan. Kami ingin dilatih oleh Tuhan. Kami ingin diajar oleh Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami ingin mempersiapkan seluruh jiwa raga kami, pakai seluruh panca indera kami Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau, untuk terfokus kepada Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana, berikan kami hati yang mau dibentuk, sehingga Tuhan kami menjadi generasi Joshua, generasi yang militan di hadapan Tuhan, yang menjadi anak-anak panahnya Tuhan untuk memperluas kerajaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami begitu bersuka cita karena Tuhan ada dalam kami. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Untuk mengawali ibadah kita saat ini, mari kita angkat pujian kita, ujilah aku Tuhan. Kita tahu bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kadang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebab itu mari kita menyelidiki hati kita masing-masing. Sama-sama katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sekali lagi, ujilah aku Tuhan, ujilah Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana yang duduk di tahta, yang ku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, sembah. Sekali lagi mari kita puji lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita katakan, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu
dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak Puji nama Tuhan, kita dipenuhi oleh sukacita. Saat ini saya yakin kita ingin memuji, memuliakan Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita yang berjudul Tiba Saatnya. Dengan penuh sukacita, mari kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Anak-Mu, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita angkat. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan,
kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya teman-teman diberkati melalui puji-pujian. Kita boleh dibuat bersuka cita dan rohnya terus bekerja ya. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga firman yang ditaburkan itu tidak menjadi sia-sia, bertumbuh dan berakar semakin teguh dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, kembali menjadi berkat bagi kami masing-masing. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sampai saat ini saudara yang dikasihi Tuhan? Saya tidak tahu bagaimana situasi kondisi saudara saat ini. Ya, satu perkara kita mengalami hal yang sama, pandemi COVID-19 ya. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi kondisi pandemi dan banyak hal tentunya kesulitan yang kita hadapi. Namun saya percaya setiap kita boleh terus nantiasa belajar bersyukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, masih ingat dengan khotbah saya yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ya. Bukan bulan yang lalu, bulan Agustus. Bulan Agustus itu yang saya sampaikan tentang lebih mengenal Kristus. Nah, kalau di tengah situasi kondisi saat ini di mana kita menghadapi penderitaan yang sama, apakah itu membuat kita semakin rindu untuk lebih mengenal firman-Nya, lebih mengenal Dia? Karena kita percaya bahwa di balik semua apa yang terjadi, ada tangan yang perkasa yang terus nantiasa menopang kita. Saya ingin mengajak kita sedikit review dari khotbah saya yang saya sampaikan di bulan Agustus tentang mengenal Kristus. Kalau masih ada yang ingat, sebut dalam hati. Kitab apa? Filipi ya. Filipi pasal yang ketiga. Nah, sedikit review. Ada 3 hal yang saya sampaikan di bulan Agustus yang lalu. Silahkan teman-teman bisa cek kembali khotbah-khotbah Remut di bulan Agustus. Pada saat itu saya sampaikan ada 3 hal bagaimana Rasul Paulus. Sekalipun kondisi Rasul Paulus, dia adalah seorang rasul, dia tidak menganggap dirinya bahwa dia sempurna. Dalam pengertian dia tidak menjadi sombong. Namun ada satu kerinduan untuk apa? Untuk lebih mengenal Dia. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Kristus.
Rasul Paulus di sini dalam satu kerendahan hati, dia menyadari dirinya bahwa dia mau terus belajar dan terus rindu untuk lebih mengenal Dia. Bukan dalam satu kesombongan bahwa dirinya sudah sempurna, enggak. Dia belum sempurna, dia katakan aku belum sempurna. Aku tidak menganggap diriku bahwa aku sempurna. Nah, kita tahu bahwa Rasul Paulus dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia sebagai seorang rasul dengan karunia mujizat yang luar biasa. Tapi di dalam satu kerendahan hati, dia datang, dia tidak mau menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau lebih mengenal Dia. Itu yang pertama. Jadi datang kepada Tuhan bukan dalam satu kesombongan, tapi dengan satu kerendahan hati. Yang kedua, bahwa Rasul Paulus, dia sudah melupakan apa yang ada di belakangnya. Dengan kata lain, ketika Rasul Paulus sudah menjadi milik Kristus, dia ditangkap menjadi hamba Allah, dan Rasul Paulus dia masuk di dalam pelayanan. Dia lupakan segala apa yang ada di belakang. Dengan kata lain, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita mau merindukan untuk lebih mengenal Dia, kenapa kita harus tengok lagi ke belakang? Masa lalu kita, mungkin masa kepahitan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Masa dulu di mana mungkin kita ini orang yang mungkin bandel atau apa. Rasul Paulus telah melupakan segala apa yang ada di belakangnya. Nah, jadi itu yang kedua, lupakan apa yang ada di belakang. Masa lalu kita, arahkan diri. Nah, masuk yang ketiga. Yang ketiga, Rasul Paulus tetap fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Makanya dikatakan firman Tuhan, dia berlari-lari mengikut atau mengejar panggilan Tuhan. Apakah teman-teman bisa fokus dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan? Sekalipun situasi kondisi saat ini, Rasul Paulus tetap fokus sekalipun dia harus menderita. Kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana penderitaan Rasul Paulus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana penderitaan Rasul Paulus. Saya melihat sisi dari perenungan saya dalam kitab Filipi ini dari sisi penderitaan yang Rasul Paulus hadapi. Kita baca lagi ayatnya ya. Filipi pasal yang keempat, pasal yang ketiga. Kita akan baca mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat 15. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Teman-teman bisa perhatikan Alkitab masing-masing. Ya, saya berharap di rumah bisa buka Alkitab. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Di ayat yang ke-15, Rasul Paulus di sini berkata, karena itu marilah kita yang sempurna. Jangan salah tafsir, keliru. Pengertian di sini Rasul Paulus berkata yang sempurna dalam pengertian di mana jemaat Tuhan yang ada di Filipi ada yang sudah menganggap dirinya mungkin sudah dewasa. Jadi secara sempurna sini sudah menganggap dirinya dewasa. Biarlah kita yang sudah menjadi dewasa di dalam rohani berpikirlah demikian. Jadi mengajak supaya jemaat yang ada di Filipi berpikir sama, kerinduan yang sama, memiliki spirit yang sama dengan yang dimiliki oleh Paulus.
Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu juga akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi Rasul Paulus mengajak supaya memiliki spirit yang sama, satu kerinduan yang sama, sekalipun dalam situasi kondisi yang Rasul Paulus hadapi. Teman-teman, ketika Rasul Paulus tuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi, pada saat itu Rasul Paulus ada di penjara. Dia berada di penjara. Kalau kita baca di pasal yang pertama, bagaimana kesaksian Rasul Paulus, kita melihat sisi penderitaan yang dialami. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Kita lompat ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kita lompat ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengalami satu penderitaan yang luar biasa sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Allah. Dan dia sebagai rasul dipanggil Tuhan dalam pelayanannya. Dia diizinkan Tuhan, dia harus ada mengalami yang namanya di penjara. Penjara pada waktu itu tidak sama dengan penjara pada zaman sekarang, teman-teman yang kasih Tuhan. Kalau kita lihat penjara-penjara zaman sekarang, ya boleh dikata masih mending lah ya. Apalagi ada yang namanya tahanan rumah. Wah enak nih tahanan rumah, tinggalnya di rumah, gak boleh kemana-mana kayak di karantina. Atau mungkin di penjara seperti kayak penjara kelas VIP. Di penjara ada TV-nya, tempat tidurnya empuk. Wah ini penjara atau bukan? Nah, Rasul Paulus pada waktu itu penjara pada waktu itu seperti ada dalam satu gua. Tempatnya yang pengap. Mungkin cahaya tidak ada di sana, bisa jadi juga ada pun redup. Lembab. Mungkin jadi juga ada di situ binatang-binatang beracun, atau mungkin juga ada binatang yang bisa membuat dirinya bahkan taruhan nyawa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat kembali dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Rasul Paulus di penjara waktu itu bersama dengan Silas. Dia harus dipasung kakinya, tangannya, bisa jadi juga di bagian lehernya dikasih rantai dan dipasung tangan kaki. Nah, firman Tuhan katakan dalam kitab Kisah Para Rasul, pada saat itu ada di penjara Filipi, bagaimana Rasul Paulus dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan kuasa Tuhan terjadi pada saat itu. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas? Dikatakan firman Tuhan bagaimana ada satu gempa bumi yang dahsyat seperti kayak goncang, dan akhirnya pintu penjara terbuka, tangan apa yang pasung yang ada di tangan dan kakinya semua terbuka, terlepas. Saudara yang kasih Tuhan, di tengah situasi kondisi penderitaan yang Rasul Paulus alami, Paulus masih bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena memang pribadi Paulus ini punya satu kerinduan terus mengenal dia. Mengenal dia ada serupa dalam kematiannya, dalam penderitaannya. Kita lihat lagi ya, lebih jauh lagi. Kita baca. Biarlah kita ini diberkati dengan bagaimana pelayanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus
pasal yang ke-11, ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Dua Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ayat 30, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hampir mungkin kalau kita coba baca ayat ini, kerap kali, bahaya sering, ya memang kita meraba-raba. 90% hidup Rasul Paulus ini terus ada dalam bahaya. Hari ke hari terus diperhadapkan dengan bahaya. Bagaimana Rasul Paulus menghadapi situasi kondisi penderitaan yang dia hadapi pada saat itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, penderitaan apa yang kita alami saat ini? Kalau tadi di awal sudah saya singgung, kita semua mengalami penderitaan yang sama dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya negara kita Indonesia, nyaris di seluruh dunia mengalami pandemi COVID. Teman-teman, bahkan negara-negara besar mengalami pandemi, penderitaan yang sama yang kita alami. Sekali lagi teman-teman yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus dalam penderitaan, dia masih terus memiliki satu kerinduan, spirit untuk mengenal Dia. Mungkin kita ngomong, aku ini menderita. Duh, di rumah terus stay at home, gak bisa keluar. Ya paling-paling kalau keluar ya keluar dari kamar, ketemu mama, papa. Kalau enggak adik, atau ketemu koko, cici. Ya itu lagi. Bangun pagi, bangun lihat, ya muka mama lagi. Ya lihat lagi koko adik. Keluar sebentar, baru sampai di depan, udah dipanggil sama mama pulang lagi. Pengen rasanya jalan di mall. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Masih baju mundur. Boleh jalan sama orang tua, enggak boleh jalan sendiri. Tapi menjadi pertanyaannya, kalau kita boleh jalan di mall, boleh enggak kita jalan di gereja? Ya ibadah di gereja tentu dengan melakukan protokol kesehatan, ya tetap ada cek suhu tubuh, kita social distancing, cuci tangan, jadi kita menjaga ibadah pakai masker. Teman-teman mungkin teman-teman saat ini mengatakan aku ini mengalami satu penderitaan. Ya, penderitaan yang kita alami mungkin bisa seperti itu. Kita benar-benar harus belajar menahan diri saat ini. Tapi kalau kita coba bandingkan penderitaan yang kita alami saat ini dengan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, tentu sangat jauh. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa berkata itu kan zamannya Rasul Paulus. Zaman sekarang sudah beda dong. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, ketika kita dipanggil Tuhan menjadi pengikut Tuhan, kita pun dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Dalam pengertian kita pun harus siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.
Ya, termasuk penderitaan pandemi COVID-19 ini. Menjadi pertanyaannya kembali, ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi saat ini, masihkah kita memiliki spirit untuk lebih mengenal Dia, mengenal firman-Nya, mengenal Kristus lebih lagi, mengenal Kristus dan menjadi serupa dalam kematiannya, dalam pengertian menjadi serupa dengan dimana Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa ketika Dia harus menuju Golgota. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi penderitaan yang kita alami saat ini tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Terlebih lagi Kristus Tuhan kita yang kita kenal dan kita sembah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masihkah kita punya spirit untuk mengenal Dia, untuk melayani Dia, tetap giat? Saya rindu sebenarnya jikalau teman-teman bisa mengikuti ibadah. Saya bersyukur baik melalui daring. Mari kita belajar menghargai Tuhan. Kita rindu mengenal Dia. Dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah. Ketika menaikkan pujian, pujian itu dinaikkan dengan satu kerinduan untuk lebih mengenal Dia. Jangan jadi bosan. Teman-teman, kalau berapa minggu yang mimpin pujian ini Saudara Samson ya. Saya senang lihat spiritnya. Kiranya Tuhan memberkati Samson. Terus punya spirit yang menyala-nyala. Nah, jangan kita menjadi lemah. Kalau kita menghadapi satu penderitaan saat ini, kesulitan yang kita hadapi saat ini, semuanya harus kita lakukan penuh kehati-hatian, penuh dengan disiplin yang tinggi. Supaya kita juga dilalukan dari pandemi ataupun dilindungi Tuhan dari pandemi COVID-19. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada satu statement sebelum saya akan menutup firman Tuhan hari ini, bahwa melalui penderitaan yang kita hadapi, melalui penderitaan yang kita hadapi, itu bukan saja membentuk karakter kita. Memang ketika penderitaan hadir ada dalam hidup kita, karakter kita akan semakin dibentuk. Kalau kita sanggup menghadapi penderitaan itu dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, memang akan membuat karakter kita tuh semakin teguh kuat. Melalui penderitaan bukan saja membentuk atau menguatkan, meneguhkan karakter kita, tetapi juga melalui penderitaan itu menyingkapkan siapa kita sesungguhnya. Karakter kita sesungguhnya juga akan terlihat. Adakah kita mulai lemah? Ketika kita menghadapi sebuah penderitaan, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, ketika kita tidak berani maju menghadapi kesulitan itu dengan pertolongan Tuhan, adakah kita mulai mundur? Ketika kita mulai mundur, itu menjadi karakter dan bisa menyingkapkan bahwa itulah diri kita. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan, kita mau maju dan terus maju, bangkit. Teman-teman kasih Tuhan, itu karakter Kristus. Dia harus terus maju sampai Golgota. Sekalipun dia harus pikul salib, dia terus maju. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mundur sampai di atas kayu salib. Dan Rasul Paulus itu yang dia rindukan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sekali lagi teman-teman yang kasih Tuhan, melalui penderitaan bukan saja membentuk karakter kita, tetapi juga menyingkapkan siapa kita sesungguhnya. Dan karakter kita sesungguhnya itu bagaimana. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan terus senantiasa memampukan kita menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan satu keteguhan bagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi mari maju. Jangan menjadi kendor. Tetap semangat mengiring Tuhan. Walaupun mungkin ibadah melalui daring, belajar. Tetap online. Belajar. Bersekutu bersama dengan saudara seiman melalui daring.
Kalau bisa hadir di gereja, puji Tuhan. Lakukan social distancing dan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap pemuda remaja-Mu, sehingga setiap kami boleh terus nantiasa dikuatkan, dimampukan menghadapi setiap kesulitan, penderitaan yang harus kami hadapi, yang Tuhan izinkan. Melalui pandemi COVID-19 ini boleh mengajar kepada kami, sehingga kami boleh merenung bagaimana tangan Allah yang perkasa, Engkau terus nantiasa menopang kami. Dan kami mau lebih mengenal Engkau lebih lagi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Ibadah sampai di sini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan boleh memberkati kami, baik melalui puji-pujian. Allah Roh Kudus memberikan sukacita dalam hati kami. Juga melalui kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan terus Engkau bekerja berkarya. Berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah baik melalui daring. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir memberkati anak-anak-Mu, pemuda remaja-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh dipertemukan kembali di hari-hari Minggu yang akan datang dengan pertolongan Tuhan dalam keadaan yang lebih baik dan diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya berkat Tuhan limpah atas hidup kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.